Cara pertama disebut kelabang pinipit atau dalam gaya Surakarta disebut ngogleng. Cara ini adalah cara mengenakan keris yang paling umum dijumpai. Biasanya dipakai dalam acara-acara resmi seperti pernikahan dan acara-acara adat lainnya. Pada cara ini, gandar keris diposisikan di punggung sebelah kanan. Cara kedua, dengan memposisikan gandar keris di punggung sebelah kiri, disebut munyuk ngilo atau dalam gagrak Surakarta disebut kureban. Biasanya cara ini dipakai oleh pengelana, orang yang sedang bepergian, atau prajurit yang bersenjata tombak atau senapan, agar tangan kanan dapat bergerak dengan bebas. Cara ketiga, disebut satrio keplayu atau lele sinunduan, dengan memposisikan gandar keris berada tepat di tengah punggung. Cara ini dipakai biasanya ketika melakukan aktivitas yang membutuhkan banyak gerak. Cara keempat disebut ngewal atau kewalan. Mirip seperti cara kelabang pinipit, bedanya posisi godongan gandar dibalik sehingga menghadap ke atas. Cara ini biasanya dipakai oleh prajurit pedang, penari klono, atau prajurit berkuda. Cara kelima disebut nyonte kempitan tengen. Keris diapit dengan lengan kanan di bawah ketiak. Pada zaman dahulu, cara ini dipakai para pejabat saat dalam kondisi genting. Cara keenam disebut nyonte ngajeng. Cara ini biasanya dipakai para tokoh agama seperti kiai, resi, atau pendeta. Cara ketujuh disebut nyonte kempitan kiwo. Dipakai dalam kondisi siaga atau posisi siap perang. Dengan menempatkan keris di pinggang kiri, maka tangan kanan dapat dengan mudah mencabut bilah keris. Terakhir, cara ke-8 disebut nganggar, dengan menempatkan keris pada paha kiri dengan posisi vertikal. Cara ini biasanya dipakai seseorang yang menyandang dua keris sekaligus. Biasanya keris lainnya dipakai dengan cara normal, yaitu kelabang pinipit.